Aturan lalu lintas bervariasi dari satu negara ke negara lain. Di Jepang, Anda harus mengikuti peraturan lalu lintas Jepang. Di Jepang, perjalanan kaki berjalan di sisi kanan, sedangkan kendaraan dan sepeda mengikuti sisi kiri jalan. Sebagai aturan dasarnya, arti rambu lalu lintas: hijau berarti pergi, sedangkan merah dan kuning berarti berhenti. Meskipun lampu hijau berkedip, itu berarti berhenti. Jalan dibagi menjadi jalan raya untuk kendaraan dan trotoar untuk pejalan kaki. Pejalan kaki harus menggunakan trotoar saat berjalan di sepanjang jalan. Di tempat yang tidak memiliki trotoar, berjalanlah di sisi kanan jalan. Jalan tidak hanya digunakan oleh pejalan kaki, tetapi juga oleh sepeda dan kendaraan. Untuk mencegah kecelakaan, pejalan kaki juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Menyeberang jalan di mana tidak ada penyeberang dan pejalan kaki adalah berbahaya. Menahan diri untuk tidak melakukannya. Sama sekali tidak menyeberangi di lokasi yang terdapat tanda dilarang menyeberang pejalan kaki. Saat menyeberangi jalan, meskipun hanya mengalami jalan memutar, gunakan lampu lalu lintas atau penyeberangan pejalan kaki. Selain penyeberangan pejalan kaki, terdapat juga jalan layang untuk pejalan kaki dan jalan bawah tanah. Gunakan ini jika tersedia. Ketika alarm pengintasan mulai berbunyi di perlintasan kereta api, itu menandakan ada kereta api yang mendekat. Betapapun terburu-burunya Anda, jangan pernah memasuki persimpangan saat alarm berbunyi atau saat pembatas diturunkan. Saat alarm berbunyi atau pembatas diturunkan, jangan memasuki persimpangan, menunggu kereta api lewat. Berjalan di malam hari dengan pakaian berwarna gelap seperti hitam membuat Anda sulit terlihat oleh pengemudi. Dan ini sangat berbahaya. Saat berjalan di malam hari, kenakan warna-warna cerah seperti putih atau kuning, atau tempelkan bahan reflektif pada pakaian atau barang Anda untuk memastikan Anda terlihat oleh pengemudi. Hindari berjalan di jalan raya atau berdiri di sana, itu berbahaya. Misalnya, meski pemandangan indah, jangan berhenti di pinggir jalan untuk mengambil foto. Secara umum, sepeda harus dikendarai di bagian paling kiri jalan raya. Jalan kaki mendapatkan prioritas di trotoar. Jika sepeda menggunakan trotoar, seperti harus dikendarai secara perlahan pada sisi yang lebih dekat dengan jalan raya. Selain itu, penggunaan helm wajib dilakukan saat bersepeda. Dilarang berkendara dengan penumpang. Berkendara berdampingan tidak diperbolehkan. Naik sepeda sendirian. Ketika bersepeda bersama orang lain, berbarislah secara vertikal. Mengendarai sepeda di malam hari tanpa lampu membuat Anda sulit terlihat oleh pengemudi, dan hal ini sangat berbahaya. Untuk keamanan, selalu gunakan lampu saat bersepeda di malam hari. Memasuki persimpangan tanpa mengecek sangatlah berbahaya. Sepeda harus mematuhi rambu lalu lintas, seperti halnya mobil. Di persimpangan yang ada rambu berhenti, pastikan berhenti total dan periksa keselamatan di kedua arah. Di persimpangan dengan rambu berhenti,
pastikan untuk berhenti total dan periksa keselamatan di kedua arah. Jangan pernah mengemudi setelah minum alkohol, itu sangat dilarang. Jangan menggunakan ponsel atau membuka payung saat mengemudi. Kendaraan di Jepang melaju di sisi kiri jalan. Saat berkendara di dekat pejalan kaki atau sepeda, pastikan mengemudi dengan perlahan. Untuk mengendarai mobil di Jepang, Anda harus memiliki surat izin mengemudi. Untuk mengendarai mobil di Jepang, Anda harus memiliki salah satu lisensi berikut. 1. Surat izin mengemudi Jepang. 2. Surat izin mengemudi internasional. Hanya surat izin mengemudi internasional yang ditentukan oleh Konvensi Jenewa, perjanjian internasional antar negara yang sah. 3. Surat izin mengemudi asing beserta dokumen yang menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang di kedutaan atau lembaga resmi lainnya. Ini hanya dapat dilakukan bagi mereka yang memiliki surat izin mengemudi dari Swiss, Jerman, Prancis, Belgia, Monaco, atau Taiwan. Untuk mendapatkan SIM Jepang, Anda memiliki dua pilihan. 1. Ikut tes SIM Jepang untuk mendapatkan SIM Jepang. 2. Perubahan dari SIM asing menjadi SIM Jepang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan periksa situs web Badan Kepolisian Nasional atau hubungi pusat SIM di prefektur Anda. Jangan mengemudi tanpa membawa SIM Anda. Saat mengendarai mobil, Anda harus membawa SIM Anda. Jika diminta oleh petugas polisi, Anda harus menunjukkan SIM Anda. Jangan mengendarai mobil tanpa menggunakan sabuk pengaman. Baik pengemudi maupun penumpang di dalam mobil wajib menggunakan sabuk pengaman. Arus sinyal lalu lintas dapat berbeda dari satu negara ke negara lain. Di Jepang, saat sinyal berwarna merah, Anda tidak boleh berjalan lurus atau berbelok ke kiri atau ke kanan. Saat lampu lintas menyala merah, berhenti dan jangan melanjutkan. Namun, ada pengecualian. Jika sinyal panah biru ditampilkan bersama dengan sinyal merah, Anda hanya dapat melanjutkan ke arah yang ditunjukkan oleh panah. Jangan pernah mengemudi jika Anda telah mengkonsumsi alkohol. Jangan naik mobil yang dikemudikan oleh seseorang yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Anda tidak boleh meminjamkan kendaraan kepada orang yang telah mengkonsumsi alkohol atau menawarkan alkohol kepada orang yang mengemudi kendaraan. Selain itu, jangan gunakan ponsel saat mengemudi. Mematuhi peraturan lalu lintas tidak hanya menjamin keselamatan Anda, tetapi juga keselamatan orang-orang di sekitar Anda. Mari patuhi peraturan lalu lintas dan hidup dengan aman.